Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertolabul ilmi, bersama-sama belajar untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yang akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Nunung dan staf gurunya yang telah memberi kesempatan kepada kita, memberikan tempat dan fasilitas untuk kita bersama-sama belajar. Kemudian terima kasih juga saya haturkan kepada Bunda Tati Haiti yang selalu senantiasa membimbing kita, ya, memberi dorongan, memberi motivasi sehingga kita sampai sekarang masih kuat menjalani aktivitas sekolah penggak yang lumayan. Pokoknya keren buat Bu Tati. Kapanpun, dimanapun selalu siap membantu kita, ya. Terima kasih juga kepada Bu Juana selaku Ketua IGTKI yang juga senantiasa memberi motivasi dan dorongan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih tetap semangat untuk menjalankan program. Terima kasih kepada ibu-ibu semua dari anggota gugus 6 dan 7 yang juga menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Selanjutnya, supaya cepat kita langsung saja Bu ya ke materi, ya. Jadi kita akan mendiseminasikan modul ajar kurikulum Merdeka. Sebelumnya waktu di Ashalku Sholeh kita sudah mendiseminasi ke Kang apa Bu? KOSP yang Bu Iha. Sudah paham Bu? Setengah-setengah, berarti nanti ada PR lagi untuk mengulang tentang KOSP. Kita berlanjut untuk membuat modul ajar, karena KOSP hubungannya adalah ke modul ajar, karena modul ajar itu untuk kelangsungan pembelajaran. Ya, sebelum kita ke materi, saya ingin menyampaikan pertanyaan pemantik. Seperti kami di sekolah penggak selalu ada pertanyaan pemantik supaya otak kita terbuka dulu nih. Apa yang akan kita dapat hari ini, ya? Coba, apa yang Anda ketahui tentang kurikulum Merdeka? Nggak apa-apa, setahunnya aja. Sepengetahuan ibu-ibu, apa kurikulum Merdeka? Iya Bu. Merdeka gitu. Merdeka itu apa gitu? Tidak terkungkung, bebas kebebasan. Kebebasan sesuai minat yang dia inginkan. Iya betul. Nah, misalnya dia pengen belajar apa, ya itu kita kasih ke anak. Mungkin itu kali ya. Iya betul. Siapa lagi? Betul Bu, hanya menambahkan saja. Jadi anak lebih untuk memilih gitu Bu. Apa keinginan belajar pada waktu itu gitu loh. Seperti itu, jadi ada kebebasan. Dia mau memilih apa yang saat itu akan diinginkan si anak, gitu aja Bu. Ya, oke. Yang lain siapa? Ayo. Hanya menambahkan saja kurikulum Merdeka Belajar. Di sini berarti semua diberi kebebasan, tidak hanya anak ya, tapi kita juga sebagai lembaga, sebagai pendidik diberi kebebasan yang disesuaikan dengan lembaga yang kita miliki.
kita diberi kebebasan untuk membuat modul ajar sesuai dengan karakteristik dan lokasi tempat pendidikan kita berada. Jadi kita move on dari dari kurikulum 2013. Tidak terikat, wah tema pertama ini harus aku, diriku, tidak, disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal lembaga kita. Misalkan lembaga kita dekat dengan pasar, kita ambil aja modul ajarnya yang pertama, yaitu pasar. Apa sih yang kita ajari terhadap pasar itu? Misalkan ada tukang jual beli, terus ada kendaraan. Nah, jadi kita ambil modul ajarnya itu dari lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Di sini kita sendiri gimana ya? Kita sebagai guru harus lebih kreatif lagi. Ini kan kita juga yang bikin ya. Kita menyesuaikan, tapi ini balik lagi sama kita gitu, harus lebih kreatif lagi ngolahnya gitu. Gimana ya, kan gak cuma menyesuaikan dengan gak cuma salah satu anak nih, banyak gitu yang harus kita sesuaikan. Nah di situ kita guru harus kayak memperbaiki lagi, belajar lagi, dikorek-korek lagi apa yang harus kita perbaiki gitu. Nah dengan cara memperbaiki itu kita ada kebebasan di situ. Itu aja dari saya. Siapa yang belum komentar? Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, di dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya murid tetapi guru, lembaga juga bisa bebas berekspresi sesuai minat, mengikuti minat anak. Karena kan biasanya kalau di TK itu kan anak yang mengikuti guru, kalau sekarang kan guru yang mengikuti minat anak gitu. Nah, di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka juga kita menyisipkan elemen-elemen profil Pancasila supaya anak ini bisa paham gitu apa sih elemen-elemen yang ada dalam Pancasila gitu. Karena kan walaupun anak diberikan kebebasan sesuai minatnya, tapi tetap harus terarah, dan yang mengarahkan itu adalah gurunya gitu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami apa itu kurikulum Merdeka ya. Sip ya. Oh iya, tujuannya benar. Mungkin saya tanya dari tambahan dari harus adanya peran serta dari orang tua murid atau dari komite. Semua kegiatan apapun yang dilaksanakan di sekolah itu harus dilibatkan adanya komite atau orang tua murid. Biar semuanya bisa berjalan baik, guru juga mereka bekerja. Iya, betul sekali. Jadi ada kerjasama dengan orang tua murid serta masyarakat dan lingkungan ya. Itu wajib ya. Kalau sekarang wajib ya kerjasama, tidak hanya dengan orang tua murid, tapi juga dengan lingkungan juga harus ada kerjasama. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang tahu tentang apa sih modul ajar? Ayo Bu putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Modul ajar adalah rangkaian kegiatan pembelajaran dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, apa yang akan kita berikan kepada anak. Di situ kita tulis tahapan-tahapannya dan juga kegiatan apa yang akan kita ambil untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi kayak asesmennya di situ ada, kegiatannya apa yang akan kita lakukan terhadap anak juga ada. Jadi secara keseluruhan modul ajar itu rancangan atau kegiatan yang akan kita lakukan dalam kurun waktu yang kita tentukan sendiri. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bu, putar. Modul ajar, maksudnya saya sebagai mahasiswa gitu ya, kita juga sebagai mahasiswa pegangannya semua tuh ada di modul gitu, kayak semua inti poin materi semua itu ada di modul, kayak kita semua ya belajar ngadepnya kayak kiblatnya kita tuh ke modul pegangan kita seperti itu aja. Baik, selanjutnya. Modul ajar adalah sejumlah alat sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik supaya si anak ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, lalu modul ajar juga adalah implementasi atau aplikasinya dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan nanti profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Lalu modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik.
Jadi kalau kita membuat modul itu tidak sembarangan membuat modul, kita juga harus menyusun dan mengikuti perkembangan dari peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Hebat nih. Durasinya keren. Mahasiswa sekarang. Ya. Lanjut. Makanya semua harus berkomentar. Zaman kalau gimana memaknai modul ajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu modul ajar? Saya mau belajar sih modul ajar. Modul ajar itu sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran itu aja yang betul. Betul sekali. Halo, Saya masih kadang padat aja. Setahu saya ada ya Bu ya. Iya. Belajar itu anak-anak sudah tahu. Ya, betul. Seperangkat pembelajaran yang kita ada capaian, tujuan, dan asesmen. Oke, tapi betul sekali. Ya. Singkat tetapi memang betul ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan untuk menyusun modul ajar? Yang pertama, materi apa yang akan kita buat. Yang kedua, alokasi waktu. Yang ketiga, media pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada anak. Yang ke berapa ya? Yang selanjutnya, apa sih asesmen yang akan kita lakukan untuk kegiatan modul ajar? Terus capaian apa yang akan kita ambil dari modul ajar yang telah kita rancang? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Lihat-lihat dulu situasinya, situasi dari penyesuaian anak, sekolah, sama gurunya sebelum ke arah kayak tujuannya kayak gitu, seperti itu aja. Harus ada informasi umum, komponen inti, dan komponen lampiran. Informasi umum itu identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, yang melakukan target peserta didik. Yang kedua, komponen inti, tujuan pembelajaran, tujuan pemahaman dan makna. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Dan yang ketujuh, refleksi peserta didik dan guru. Yang terakhir, komponen lampiran, ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar usaha. Mungkin itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Kita persiapkan sesuai dengan pertama mungkin dengan kemampuan anak dulu ya, dengan kondisi sekolah juga. Sebelumnya kita ada persiapan dulu kalau itu FPPH, FPPN gitu ya, harus bisa persiapkan sesuai dengan dulu. Kalau sekarang kan program merdeka yang bebas, jadi sesudah kita mempersiapkan. Kayaknya kita juga mempersiapkan hari ini kita mau belajar apa sih? Kalau kita mau praktek kita harus persiapkan. Ya. Kalau kita mau mewarnai kita harus persiapin sesuai dengan situasi dan keadaan suatu. Terima kasih. Ayo benar-benar kasih penguatan. Sebetulnya itu sudah betul ya. Semua nggak ada salah sih mas, semua betul ya. Cuman yang pertama kita itu kan kita harus menentukan yang sekarang di kurikulum mereka itu topik dulu ya. Maksud topik, terus capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan ya. Baru deh disusun kita dilangsungkan dengan alurnya, dengan alokasi waktunya ya. Lalu untuk lebih jelasnya, biar nggak penasaran, kita lanjutkan ke Bunda Rati. Ya, betul. Jadi dari pembuatan Bundrum ya. Yang pertama adalah kita menentukan topik atau tema ya, sesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jangan lupa. Jadi yang pertama kali itu harus sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah. Kenapa?
karena visi misi tujuan sekolah itu disusun atas karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik lingkungan belajar, dan karakteristik lembaga. Ya, jadi itu visi misi dan tujuan itu sebagai panduan yang pertama ya dalam kita melaksanakan kegiatan di sekolah ya, termasuk dalam menyusun kurikulum dan modul ajar. Kemudian setelah kita menentukan topik atau tema, selanjutnya kita adalah melihat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah ditentukan dari Kemendikbud, jadi kita tidak perlu menyusun lagi capaian pembelajaran. Ada 3 capaian pembelajaran yang telah disusun oleh Kemendikbud. Kalau dulu kan ada nilai apa? Nilai agama, kemudian bahasa, kognitif, fungsi motorik, seni. Kalau sekarang 3 ya, nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, bahasa dan seni. Jadi kita lupakan yang 5. Kalau udah kurikulum merdeka berarti ke capaian pembelajaran yang 3. Ya, yang 5 itu sudah tercakup di 3 ini ya. Kemudian ada lagi profil pelajaran Pancasila. Untuk P5 ada berapa dimensi? 6. Apa saja? Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif. Iya, betul. Jadi ada 3 CP dan 6 dimensi P5. Itu yang nggak perlu dihafal sih, tapi yang harus jadikan panduan ya. Untuk selanjutnya kita akan menentukan tema atau topik ya. Kalau untuk P5 itu tema, kemudian untuk intrakurikuler itu topik ya. Untuk tema P5 dari Kemendikbud sudah ditentukan ada berapa Bu? Tema untuk profil pelajar Pancasila itu ada 4. Yang pertama, aku sayang bumi. Yang kedua, aku cinta Indonesia. Yang ketiga, kita semua bersaudara. Yang keempat, imajinasi dan kreativitas. Ya, jadi tema untuk P5 sudah ditentukan ya dari pemerintah ada 4. Kita boleh memilih minimal 2 untuk 1 tahun ya. Kalau mau 4-4-nya juga silahkan ya, tapi minimal dipakai 2. Aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara, dan kreativitas dan imajinasiku. Itu minimal 2 untuk 1 tahun. Kemudian kita hari ini akan praktek membuat modul ajar untuk semester 2 ya. Saya sudah bikinkan kolom-kolomnya di semester 2 itu, kan ada libur-liburnya ya. Jadi kita harus lihat alokasi waktunya adalah kita lihat dulu liburnya di mana. Kalau tidak kita asal susun nanti ketabrakan sama libur gitu kan. Untuk bulan Januari sebenarnya kan masuk di minggu kedua ya. Tapi ketika waktu masuk kan tidak mungkin kita langsung ngasih tema atau topik ya. Makanya saya kasih merah 2 minggu untuk Januari. Kemudian di bulan Maret ada awal puasa ya, saya kasih merah lagi. Kemudian di bulan April ada libur hari raya 3. Sementara kita butuh 17 minggu untuk pembelajaran ya kan. Makanya ini 17 minggu saya agak tema pertama 3 minggu, tema kedua 3 minggu, tema ketiga 3 minggu, tema keempat 2 minggu, tema kelima 2 minggu, kemudian tema keenam 4 minggu. Tapi bebas ibu mau misalnya tema pertama mau 4 minggu, tema kedua 5 minggu juga nggak masalah. Jadi sebelum puasa cuma ada 2 tema juga nggak masalah. Itu mah bebas ya, karena kita kurikulum merdeka. Jadi pertama-tama nanti tugasnya ibu adalah menyusun ini ya. Kalau untuk warna merahnya mah tetap sama kan, tinggal menyusun temanya mau apa saja ya. Mau 5 tema, mau 4 tema, yang penting minggunya ada 17 ya, minggunya ada 17. Jadi bisa kalau misalnya kita latihan mau pakai ini temanya juga silahkan,
kalau mau bikin tema yang lain juga silahkan ya. Yang pertama, kalau kami ini rencana buat sekolah kami ya. Yang pertama kami ambil tema topik kendaraan. Kemudian yang kedua kita ambil tema P5, imajinasi dan kreativitasku. Kemudian yang ketiga kita sebagai sekolah mula wajib mitigasi berencana. Karena kemarin semester 1 saya belum, jadi saya tahu semester 2 mitigasi bencana ya, pengetahuan tentang kebencanaan ya, itu wajib ya Bu ya, untuk mitigasi bencana wajib, mau semester 1 atau semester 2 silahkan, tapi wajib. Kemudian karena bulan Ramadan maka kami ambil topik Ramadan ceria. Kemudian setelah Lebaran kita ambil topik perayaan Idul Fitri. Kemudian di tema terakhir kita ambil tema P5, kita semua bersaudara atau Bhinneka Tunggal Ika ya. Selanjutnya setelah kita menentukan tema atau topik, kita harus menyusun subtopik ya. Jadi subtopik itu per minggu ya, kalau misalnya 3 minggu berarti subtopiknya ada 3, kalau 2 minggu berarti ada 2. Jadi subtopik adalah per minggu mingguannya. Bikin judul yang menarik ya, judul untuk setiap minggunya yang menarik. Ya misalnya contohnya untuk kendaraan, mobil transportasi yang nyaman. Kemudian motorku yang gagah, kan biasanya kalau motor pasti punya kan. Kemudian senangnya aku bisa naik kereta ya, misalnya kendaraan. Bebas Ibu setiap minggu mau topiknya tentang apa, subtopiknya apa silahkan. Kemudian untuk mitigasi bencana ya, yang pertama kita mau tentang kebakaran ya. Aku tahu cara mencegah kebakaran. Kemudian kemarin terjadi gempa ya, bagaimana kalau terjadi gempa seperti itu. Kemudian apa, jadi 3 minggu setiap minggunya berbeda tema. Kemudian untuk Ramadan ceria misalnya, hebatnya aku bisa belajar puasa ya. Sengaja saya belum saya isi semua, nanti dicontek lah. Kan contoh perayaan Idul Fitri misalnya, kerennya kartu lebaranku. Pokoknya bikin judul yang menarik, ketika anak dengar itu ih asik, misalnya kerennya kartu lebaranku, gitu kan menarik ya. Kemudian imajinasi dan kreativitasku, misalnya cita-citaku menjadi pengusaha misalnya apa gitu, bebas ya. Kemudian kita semua bersaudara Bhinneka Tunggal Ika, rencana kami ingin mengenalkan jadi kan di keluarga orang tua berbeda-beda ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sunda sendiri. Jadi mereka setiap keluarga mempersiapkan apa kebudayaannya masing-masing seperti itu. Makanya belum saya bikin subtemanya, soalnya kita juga belum rapat. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi nanti yang pertama adalah menentukan topik dan tema P5. Kemudian menentukan subtopiknya. Setelah ketemu topik ya, kemudian kalau udah ketemu topiknya mau apain, kan contohnya yang semester 1 kemarin ya, kami binatang peliharaan ya. Kemudian kita pilih CP-nya ya, sesuaikan dengan topiknya. CP sudah ada kan Bu ya. Jadi Ibu pilihin aja CP di agama mau apa aja yang dimasukkan, nggak perlu semua, dipilihin sesuai topiknya. Kemudian jadi pilih yang mau dimasukkan apa, kemudian dasar-dasar literasi yang mau dimasukkan apa. Setelah kita tentukan CP, kita buat tujuan pembelajaran. Saya udah ada contohnya ya, tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran juga dipilihin ya, yang sesuai dengan topik itu apa yang masuk di situ Ibu pilihin ya, masukin tujuan pembelajaran, baru kita menyusunnya tujuan kegiatan. Kalau tujuan kegiatan adalah turunan dari tujuan pembelajaran ya, disesuaikan dengan topiknya ya. Ya kalau sudah jadi, kemudian kita menuju ke modul ajar.